Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Wa ya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Butak Al-Ayyubi beserta jajarannya, pengurus komite posku yang terhormat dan jajarannya, juga para asatidzah, ustadz dan ustadzah yang mengampu di Butak Al-Ayyubi, dan semua wali santri yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pendidikan orang tua untuk yang kedua kalinya, yang mana kita sudah sadari semuanya secara pribadi kita masing-masing bahwa pencanangan bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita beserta keturunan kita, insya Allah dalam segi iman, takwa, dan kemuliaannya di dunia maupun di akhirat, itu adalah merupakan tanggung jawab bagi orang tua, terkhusus bagi para bapak. Ya, al-aba di sini bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, dan keturunannya untuk menjaga mereka dari panasnya api neraka. Maka di dalam tafsirnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro alimu wa adibu. Ajarkan kepada mereka ilmu adil dan adab terhadap anak-anak keluarga kita semua. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita selaku orang tua, terutama para bapak, untuk bisa lebih aktif ya, di dalam menimba pengetahuan lebih di dalam agama kita, untuk bisa kita tularkan kepada keluarga, anak kita, bahkan keturunan kita. Nah, yang menjadi poin adalah tidak mungkin anak kita akan baik ketika orang tua itu sendiri tidak baik atau belum baik. Karena ya, anak yang baik, yang soleh atau solehah itu hanya efek, hanya akibat dari kesolehan orang tuanya. Ini perlu dicamkan, perlu diperhatikan. Anak yang soleh, solehah itu hanya efek atau akibat dari kesolehan orang tuanya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika kita ya berbuat baik kepada orang tua kita, Allah akan menganugerahkan anak turun yang baik pula kepada kita. Tetapi kebalikan dari keadaan itu, apabila kita tidak pernah ya, berbuat baik kepada orang tua kita, maka Allah akan mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang juga tidak pernah berbuat baik kepada kita. Nah, ini suatu keniscayaan apabila kita sebagai orang tua notabene menginginkan, mendambakan, bahkan sangat mengharapkan mempunyai anak-anak keturunan yang soleh dan solihah, bahkan tanda kutip istri-istri ya, karena istrinya banyak kan, Pak
Ane sampe kayak kan harusnya istri-istri gitu. Istri-istri yang solihah itu tidak akan terbentuk dalam kasus yang wajar, yang normal, ketika suaminya tidak memproses dirinya untuk menjadi soleh atau baik. Maka di dalam ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-Ahzab itu ya, as-sodiquna lis-sodiqat was-sabiruna lis-sabirat dan seterusnya. Maka kita tidak akan mendapatkan akibat yang baik ketika kita tidak mencoba memperbaiki diri atau menjadi lebih baik. Maka yang pertama kita canangkan kemarin, walaupun nanti targetnya anak-anak kita gitu ya, targetnya anak-anak kita, tetapi di dalam sekolah orang tua ini yang diperbaiki memang harus orang tua dulu. Maka kita sudah sepakati kemarin bahwa untuk menjadi baik yang pertama kali diperbaiki adalah sholat. Ketika sholat kita sudah baik, maka insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kita statement ya, atau tahap-tahap yang akan menjadikan diri kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi baik. Tanpa itu maka angan-angan, cita-cita ya, atau visi kita tadi hanya lamunan atau impian belaka ya. Kalau ditanya pasti ya, seburuk-buruk orang tua pasti akan mengatakan aku ora kepengen anakku jadi orang apik, saya menginginkan anak saya menjadi orang baik dan seterusnya. Maka itu adalah hal yang mustahil ketika orang tua tadi tidak berusaha memperbaiki atau menjadi baik untuk dirinya sendiri. Nah, satu yang kemarin kita sampaikan, untuk jadi baik harus baik dulu sholatnya. Maka kita harus iqomatus sholat dan tidak sekedar sholat. Iqomatus sholat mencakup dari bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita meniatkan, bagaimana cara kita menyelesaikan semua syarat-syarat sebelum melakukan rukun-rukun di dalam sholat. Pun ketika kita menghadiri waktu sholat dengan bersegera atau dalam mengerjakannya itu di waktu awal sholat. Nah, sebetulnya apa sih kemauan Allah ya, kok mewajibkan atas diri kita supaya mengerjakan kewajiban sholat tadi? Ada yang tahu, bapak-bapak atau ibu-ibu? Karepe Gusti Allah ki piye sih gitu ya? Apa kemauan Allah kok kita diwajibkan sholat? Dan dengan sholat itu Allah menghendaki kita baik, lalu anak turun kita akan dijadikan baik oleh Allah. Ayo Pak Edi, biasanya ingin ngerti nanti tuh apa? Supaya semua urusan dipermudah oleh Allah. Yang lain pokoknya terjawab ditompo kan ya Pak ya. Bener protes dari ada yang lain. Kenapa kita kok diwajibkan sholat? Mencegah nahi mungkar. Terus sampingnya Ustaz? Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ketaatan. Pak Bagus. Oke. Calling friend boleh, calling friend. Ya. Apa Pak Bagus? Karena itu kewajiban. Kewajiban. Lah iya kok diwajibkan apa? Tanda bersyukur, dibantu Pak. Nanti diberi hadiah. Tanda bersyukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ayo dimaksimalkan. Sampai sing tak karepe kecekel apa ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya yang muslim pastinya ya, yang muslim untuk melakukan aktivitas sholat karena Allah menghendaki Allah maintenance terhadap hambanya itu dengan amaliyah sholat. Maintenance itu apa? Perawatan, penjagaan, perawatan, perbaikan di dalamnya dengan sholat. Maka
waktu-waktu yang ditetapkan untuk diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu itu tidak asal diperintahkan oleh Allah. Maka dibuatlah suatu amaran yang disesuaikan dengan alat maintenance itu tadi, yaitu berupa alam semesta. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, Adam diciptakan itu setelah langit bumi jadi, malaikat dan jin itu sudah ada. Artinya apa? Allah mempersiapkan sesuatu yang akan hadir ini dengan fasilitas yang sudah disediakan. Maka ketika ciptaan yang tadi itu sudah dijadikan, Allah tidak lagi menyuapi. Paham maksud saya? Allah tidak lagi menyuapi hamba tadi dengan sesuatu yang mereka tidak mampu dan tidak ada. Maka Allah sudah ciptakan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah bumi, bulan, bintang, matahari, tata surya, alam semesta yang berupa kumpalan galaksi yang di dalam satu galaksi itu sampai 77 juta planet. Satu galaksi, Pak. Kalau di Bima Sakti itu kita lihat sampai ke Pluto saja kita sudah mumet ya ngitungnya ya. Ada atmosfer di dalamnya, ionosfer, stratosfer, tritosfer, lalu langit di atas, langit dunia, dan seterusnya. Dan ketika kita lihat postingan itu ya, yang posting siapa begini nih? Oh ya, dari teman Leri ya. Kalau kita bersafar ke planet Jupiter, sudah pernah ke langit Jupiter belum? Belum ya. Ini abstrak ya, kita andaikan saja. Ketika kita berada di planet Jupiter, kita akan melihat bumi itu setitik yang bersinar, sebagaimana ketika kita malam hari melihat sebuah bintang yang bersinar. Yang kita tahu ya, dari setitik itu dihuni oleh berapa sekarang populasi manusia? Lebih Pak, lebih ya, hampir 11 miliar manusia populasi sekarang. Terus tak malu nih, kok tak kayak murah ya, antum tak murah ya. Artinya apa? Kalau kita bandingkan ya ciptaan alam semesta dengan penciptaan manusia, pasti kita akan merasa rendah dibanding penciptaan makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Maka Allah menciptakan alam ini untuk treatment dan tadi perawatan kita sebagai hamba-hamba yang memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia sudah aku ciptakan dengan kesempurnaan dan sebagus-bagus penciptaan. Maka yang lain itu hanya sebagai pendukung bagi keberadaan kita. Diperintahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat itu tidak ada yang tidak tanpa tujuan. Pasti dengan tujuan, pasti dengan maksud yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebutuhan kita di alam ini termasuk bersinergi dan mengambil manfaat dari alam sekitar kita. Yang kita tahu kalau kita nanam padi sampai tumbuh padinya ya, lalu diseleb sampai jadi beras, dimasak maka jadi nasi, itu yang membuat kita manfaat, mengenyangkan, lalu bisa menjadikan energi. Ternyata Bapak-Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu saja pengambilan manfaat yang sudah diciptakan oleh Allah, termasuk dengan adanya alam semesta dan di dalamnya itu ada matahari. Kita sangat membutuhkan alam semesta ini untuk mengambil energi dari alam. Kalau nanti di kelas kitab 3 akan diajarkan tentang ya apa namanya proses ya, latar kabun atau babon antobak gitu ya. Kamu pasti akan mengalami proses dari satu transit menuju transit yang lain, fase satu menuju fase yang lain. Itu ternyata ada simulasi sebuah biji yang ditanam ya, yang ditaruh di dalam wadah yang diisi dengan kapas dan air.
Maka dari biji tadi akan tumbuh yang menjadi tunas lalu menjadi pohon, dibantu dengan pencahayaan matahari. Betul begitu ya. Maka proses tombak tadi tidak melulu bisa dilakukan oleh biji sehingga menjadi tunas lalu menjadi tumbuh sebatang pohon. Kalau tidak ada sinergi dari alam, yaitu andil dari matahari yang memberikan sinarnya dan panasnya untuk membantu proses metamorfosis dan fotosintesis. Maka manusia itu sebetulnya sama gitu ya. Kita membutuhkan alam. Maka Allah SWT memerintahkan kita sholat di dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Bisa kita baca di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, surat ke-17 ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat liduluki syamsi, ketika matahari sudah tergelincir di siang hari, yaitu waktu zuhur dan asar ya. Jadi ketika matahari masih ada, sudah tergelincir, ada dua waktu sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Nanti keterangannya di dalam hadis. Ila ghasaqil lail, sampai malam menjadi gelap gulita. Malam menjadi gelap gulita ada sholat apa saja? Maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan sholat subuh, sholat fajar disebut dengan satuan khusus karena keistimewaan dan keutamaannya. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena sholat subuh itu dipersaksikan malaikat, dan alam semesta ini energinya paling istimewa di subuh hari. Maka kalau kita bangun subuh ya, insya Allah kita semua sudah bangun awal ya, bahkan ada yang sebelum subuh sudah bangun. Coba antum sekalian, bapak-bapak, ibu ya, ketika keluar menuju musola masjid, perhatikan langit. Karena ini di dalam pelajaran anak-anak kita ada pelajaran tentang waktu, ada juga tentang apa Pak? Buka subuh itu pelajaran apa? Waktu ya. Kenapa diajarkan kepada mereka tentang waktu? Yang ngerti nih sholat itu karena ada waktu tadi ya. Dan ketika kita tidak mempunyai jam yang sekarang kita pakai atau digital yang sekarang sudah canggih, dulu para pendahulu kita tidak mempunyai jam, hanya melihat alam. Maka Allah ciptakan alam sebagai alat yang ini ya, yang akan senantiasa dibutuhkan sampai kelak akhir zaman untuk menunjukkan waktu. Jadi nek wong wis pengalaman akeh dolane terus atuh sisan dolane begitu ya. Ya. Akeh dolane tur atuh begitu ya. Itu kadang-kadang tidak membutuhkan jam lagi, cukup melihat ke langit, oh ini pagi. Paginya sudah subuh, paginya menjelang suruh, ini sudah suruh, ini sudah duha, ini sudah duhur, bahkan sampai sudah asar, sudah maghrib, itu tahu tanpa jam. Kenapa? Ternyata Allah membuat ya circle ya, perputaran antariksa ini untuk menjadikan langit itu berubah-ubah di dalam pewarnaannya, dan itulah tanda perubahan waktu. Ayo kalau kita sering lihat langit ke langit ketika waktu subuh sampai menjelang suruh, warna langit apa Pak? Langsung ngawur ah, yo tak murai itu langsung ngawur. Yakin nanti tak murai, tapi udah ngawur gitu. Masak coklat pagi hari ya. Ketara nak tahu melukan siang. Apa tuh saat itu ya?
Kalau kita boleh explore ya, boleh menggali ya tingkat ke sensitifan kita terhadap alam. Ketika kita berangkat ke masjid lalu melihat ke arah langit, sadari pada waktu subuh itu matahari yang belum terbit itu akan membiaskan warna biru yang samar sampai terang, birunya menjadi lebih terang, maka cenderung menjadi biru muda. Bedanya kalau sore muncul syafaq itu gradasinya dari kuning ya. Asar itu kuning, lalu gradasi ke maghrib menjadi merah. Maka yang timbul kelirnya apa? Jingga merah, kuning, jingga merah. Tetapi kalau pagi hari itu dari kelir putih lalu biru lalu menjadi ada merahnya karena matahari. Nanti sinarnya seperti ini Pak, ini kuning tetapi cenderung putih terang gitu ya, sampai nanti zuhur kuningnya menguat, sampai asar lebih kuat lagi kuningnya ya. Itu gradasi warna yang kita bisa lihat sebagai tolak ukur waktu. Maka orang yang bangun pagi ya, melakukan aktivitas sholat subuh tepat waktu dan aktivitas zikir pagi, tidak tidur lagi dalam tanda kutip ya, tidak tidur lagi, alam akan menyediakan tadi ya warna biru yang bisa kita serap energinya, yang itu berakselerasi dengan tiroid. Tiroid itu apa Pak? Tiroid itu kelenjar gondok di sini. Kelenjar gondok. Jadi kalau orang kesiangan, orang tidak pernah sholat subuh di masjid, di rumah, gitu ya, tidak keluar untuk beraktivitas, maka cahaya biru muda tadi tidak terserap tubuh, sehingga kelenjar tiroidnya ini akan bermasalah. Di dalam penelitian ilmiah, warna biru muda itu berpengaruh dengan cara berkomunikasi dan tanda kutipnya rezeki ya. Ya, paham? Warna biru muda itu ya, di dalam kajian ilmiah ini di luar qadar ya, di luar takdir Allah itu ya. Aku tulis terus tapi kok yo segini lancar, itu nanti ya. Itu nanti. Jangan dibahas dulu ya, jangan dibahas dulu. Ini akselerasi alam. Warna biru muda yang timbul di pagi hari akan berpengaruh kepada tiroid, yang tiroid itu dalam kajian ilmiah bisa menyebabkan gagal komunikasi atau kurangnya rezeki Pak. Jadi kita bisa pahami orang yang bangun kesiangan lalu tidak sampai menunaikan sholat subuh pada waktunya sampai terbit matahari, maka dia akan bermasalah dengan komunikasi dan rezeki dalam tanda kutip. Maka kita bisa perbandingkan ya, orang-orang kota yang bangunnya kesiangan lalu bangun tidur sudah bukan kelabakan, bangun tidur orang kota itu sudah broken home ya, komunikasi antar keluarga tidak lancar, urusan masih semrawut karena malam hari tidak selesai. Maka banyak efek dari broken home ini menjadikan anak-anak bahkan keluarga itu tidak betah di dalam rumah ya. Bukan broken home, maaf saya koreksi, morning sick, gitu ya, morning sick ya. Bangun pagi dengan membawa sejuta beban, bangun pagi dengan membawa sejuta beban. Orang yang terbiasa bangun di pagi hari awal lalu mengerjakan sholat subuh berjamaah dan beraktivitas pagi tadi akan menyerap energi biru muda yang ada di langit dan mudah berkomunikasi. Maka ketika komunikasinya lancar, rezekinya cenderung mudah. Bandingkan tadi ya, orang-orang kota yang morning sick dengan orang-orang desa yang sebelum subuh sudah pada mandi, sarapan, pada subuh sudah ke
kebun mereka, itu ketemu dengan orang yang saya halo pasti. Saben sing ketemu salami, assalamualaikum, senyum, wajah cerah. Bahkan energi mereka luar biasa. Yang biasa muncak ya, itu kalau mak-mak sing gendong kayu bakar itu biasa diselip. Ya itulah kegunaan energi alam tadi. Maka ya maaf sekali lagi maaf, ketika kita tidak tahu apa dibalik ya kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya, kadang-kadang kita meremehkan. Maka ketika kita tahu didasari dengan keimanan, kita akan semakin mengejar, Pak. Wah, saya tidak boleh ketinggalan. Saya harus tepat waktu. Karena satu, taat kepada Allah tadi. Nomor dua, ada manfaat yang akan kita dapatkan untuk tubuh kita. Menjelang ada pagi ya, gradasinya dari biru muda menuju ke putih terang, lalu ke zuhur yang kuat cahaya putih kuningnya, cahaya putih kuning ini sangat kuat sekali sehingga terang benderang dan menyilaukan. Di dalam cahaya seperti ini ya ada energi yang positif yang mampu diserap tubuh, yaitu untuk melancarkan proses pencernaan. Tadi tiroid di sini ya, tapi kalau pencernaan itu mulai dari tenggorokan sampai ke usus kecil. Jadi orang-orang yang telat sholat duhur atau mengabaikan atau tidak mengambil energi ketika zuhur cenderung bermasalah dengan pencernaan. Ayo sapa sing ada gangguan pencernaan, jujur saja. Bisa dikatakan orang-orang seperti itu meremehkan sholat zuhur atau tidak tepat waktu ketika sholat zuhur dalam waktu yang panjang. Karena kita membaca dengan kajian ilmiah, ini bisa dibuktikan gitu ya. Ini bisa dibuktikan karena ini ilmiah. Maka orang yang sudah mengerjakan sholat zuhur tepat waktu dengan ya sholat yang iqamatus sholat tadi, karena jebule Pak, pengambilan energi kita terhadap alam itu ketika takbir, rukuk dan sujud. Itu posisi penyerapan energi yang paling kuat. Maka takbir tidak boleh cepat-cepat Pak. Allahu Akbar. Khusus takbiratul ihram tentunya. Maka disunahkan, apalagi kalau Syafi'iyah itu dibarengkan dengan niat agak panjang. Allah. Karena diresap dari telapak tangan. Ya yang tidak Syafi'iyah panjang ya ora apa-apa gitu ya. Mau di posisi sejajar kuping, sejajar pundak, sejajar bahu silahkan, tetapi jangan cepet-cepet, karena takbiratul ihram itu tangan kita menyerap energi alam. Allah nggak percaya orang kaya ngono barang. Yo, kalau kajian ini tidak percaya, antum bisa pelajari tentang ilmu apa? Pernapasan atau ilmu bela diri. Di sana ada tai chi, ada tai feng, ada berbagai macam sampai kepada yoga. Semua gerakan yang dilakukan oleh pelaku tadi ya, pelaku pelatihan tadi atau kebugaran tadi, itu untuk menyerap energi alam supaya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Sampai seperti itu Pak. Maka ketika kita sholat itu sebagus-bagusnya senam, sebagus-bagusnya yoga, sebagus-bagusnya olah pernapasan. Maka jangan sampai ketika takbiratul ihram itu terlalu cepat. Ambil posisi sejenak sampai tangan kita itu berada di antara ya posisi yang disunahkan, sejajar kuping, sejajar bahu. Agak ditahan sebentar, lalu bersedekap. Nah, di dalam tadi ya gerakan tadi itu akan menyerap energi alam.
Selain di takbiratul ihram, ada juga dalam posisi rukuk dan posisi sujud. Maka ya Pak, ini antum bisa bolak-balik Quran yang ada di rumah. Pasti kata-kata yang paling sering ketika menyebut hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu kondisinya rokiun sajidun. Karena apa? Orang yang rukuk, orang yang sujud pasti taat kepada Allah, dan dalam dua posisi ini mereka banyak mengambil energi dari alam sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, esok teroidnya aman, komunikasi lancar, rezeki bisa digapai. Kalau siang pencernaannya bisa sempurna, tidak ada keluhan, kerjanya tambah semangat. Masuk ke waktu asar. Asar ini waktu kuningnya terang benderang. Ya, kalau bisa dibedakan ya, waktu pagi seperti ini agak kekuningan tapi cenderung putih, tetapi kalau sudah asar itu kuningnya dominan. Warna kuning yang ada di waktu asar itu bisa bermanfaat untuk tubuh, untuk apa? Penjagaan, perawatan dan fungsi dari ini namanya apa? Pencernaan, kalau ini reproduksi. Ya, uterus, pankreas, terus ginjal, testis, sampai alat-alat reproduksi, semua itu menyerap energi positif dari warna kuning di waktu asar. Ya, sampai Pak, kalau kita mempelajari ilmunya tentang sinar ini, sinar kuning itu bisa meningkatkan keceriaan dan kecerdasan. Maka orang-orang yang telat sholat asar mesti wong sing repot utawa sing males, itu ya dilihat pasti senep Pak, kita gak bisa ceria orangnya. Kenapa? Pekerjaannya belum selesai atau dia dalam kondisi kemalasannya tadi. Dan ya Pak, orang-orang yang tadi lambat di dalam mengerjakan sholat asarnya, dia cenderung tidak bisa ceria atau gagal di dalam proses reproduksinya. Ya, ini kalau yang telah punya adik ya, berarti kok suwi banget. Nah, maka sholat asarnya dijaga. Sholat asarnya dijaga. Insya Allah dengan melakukan sholat asar kita mendapatkan energi kuning di waktu asar. Allah akan menganugerahkan kesehatan bagi kita, keceriaan dan kecerdasan juga tadi, kesehatan alat reproduksi. Ya. Nah, ini lagi setelah asar apa waktunya? Maghrib. Ya. Setelah asar adalah maghrib. Maka di dalam pelajaran waktu kemarin sudah disampaikan oleh para asatidz tentang syafaq. Apa itu syafaq? Warna merah yang ada di langit di bagian barat ketika menjelang malam. Itu syafaq ya. Jadi majalah ada itu, nanti dibaca untuk orang tua kudu ngerti ya. Kalau anaknya takon wong tuane ra ngerti ya agak gimana gitu ya. Maka harus mengikuti pelajaran anak, kita ikuti, bahkan hafalan anak dengan nada yang sudah ditentukan, nada umi itu dijalankan. Kalau mau lebih dekat lagi, ya apa yang menjadi tugas bagi anak kita ikut serta, termasuk pelafatan huruf hijaiyah dengan metode atilbian. Dengan kudu hafal itu Pak. Karena kalau di dalam kita mendampingi anak-anak gitu ya, lalu kita membaca itu spontan, otomatis anak pasti ikut. Antum boncengi anak di depan atau di belakang, lalu antum bersenandung dengan menggunakan langgam atau nidom atilbian tadi, itu rasa dikongkon Pak, anak jenengan pasti otomatis ikut. Opo yo? Nah, karena saya sering melaksanakan, jadi saya tidak perlu testimoni dari jenengan gitu ya. Anak pasti langsung ikut. Demikian dengan murojaah. Ketika kita membonceng atau dalam berkendara bersama anak kita memurojaah anak, maka anak secara langsung akan kontak dan mengikuti.
Ada yang hafal model Abdian selain ustazah atau ustazah? Ada yang orang tua, ada yang hafal? Nah, ini ke rumah ya. Hafalnya alif dong ya. Pak Pramono jajal di langgam nih Pak, alif. Ayo konsisten dah ini ya. Ada yang kurang, bukan alif tapi alifun. Alifun ola wo gitu ya. Pakai nadanya yang benar juga. Nanti ketika kita melafalkannya dengan fasih, anak akan juga mengikuti dengan fasih. Seperti itu ya, kedekatan dan kerekatan seorang tua dengan anaknya, sehingga pekerjaan anak itu orang tua seharusnya bisa gitu ya, sampai nanti di waktu ini kenapa kok kita di sore hari menjelang maghrib harus berdoa, lalu masuk ke rumah menutup pintu dengan membaca basmalah? Karena apa? Tadi Pak, waktu syafaq itu adalah waktu di mana maghrib tiba, yang dominan langit itu berwarna merah, dan akselerasi merah itu sejajar dengan gelombang yang dimiliki oleh setan dan jin. Maka pada waktu maghrib, jin dan setan itu energinya paling kuat, sehingga ketika bersafar kita diharap untuk berhenti melakukan sholat maghrib. Ketika di rumah kita dianjurkan untuk masuk menutup rumah kita dengan baca basmalah, supaya terhindar dari energi-energi setan yang negatif tadi, Pak. Ya, gak ngerti toh? Aku juga mau coba masalahnya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu manfaatnya supaya menguatkan kita ketika kita menyuruh itu tidak asal gitu loh. Ayo nak, masuk ke rumah, ini sudah mau maghrib. Dari mana ada apa bi gitu. Terus jawab kita gimana? Pokoknya kok kondensate kan ngono kok gitu ya. Kan nggak bisa gitu juga. Anak sekarang nggak seperti zaman kita ketika kecil. Pokoknya wong tua mbiyen itu kalau sudah bilang ora ilok itu sudah selesai gitu kan. Ya kan? Pak kok ini nopo wis rasa takon ora ilok. Sudah selesai. Tapi anak-anak sekarang itu kritismenya tinggi. Tingkat kreativitasnya tidak seperti anak-anak pada waktu kita kecil. Maka pasti mereka akan menanyakan, kok kita harus masuk, ada apa sih? Maka dijelaskan secara ilmiah bisa, secara hadis bisa. Ilmiahnya begini, ini waktu syafaq itu merah itu sejajar dengan warna setan dan jin. Jin dan setan waktu ini adalah waktu kuat-kuatnya, maka kita menghindar dari energi mereka. Atau kalau mau pakai ya hadis, ya ini diperintah Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita kalau maghrib kita harus masuk ke rumah dan mengunci rumah kita, menutup jendela dengan membaca basmalah. Begitu, ya kan? Nah ini kalau tidak disampaikan, nanti anak pinter, orang tua nggak bisa jawab. Maka bentuk dari kita, keseriusan kita pengelola hutan, ya dengan mengajar anak dan mengajar orang tua gitu. Supaya yang diajarkan anak itu ada sinkronisasi dengan pengetahuan dan visi misi yang akan kita laksanakan. Maka ke depan ya, pendampingan terhadap anak sampai lulus dari kitab itu akan terus dilakukan karena sudah terbiasa. Anak-anak kita tidak lari lagi ke HP, ke teman, curhat ke tetangga, kan begitu. Karena apa? Orang tua sudah bisa diajak berkomunikasi. Nah itu ya, itu juga fungsi dari BPO, belajar bersama orang tua. Nah maka sampai jam berapa tadi? Berapa menit lagi? 15 menit. Insyaallah. Setelah waktu maghrib masuk kepada waktu isya. Setelah masuk waktu maghrib masuk kepada waktu isya, warna langit menjadi hitam. Ada yang lain? Gelap. Nah bener ya, kita gelap bener. Ya kalau hitam tidak absolut ya, mungkin bisa mungkin tidak, tapi kalau gelap mesti ya, karena sudah malam pasti gelap.
ya, walaili wama wasak gitu ya. Kalau ketika malam pasti gelap gulita ya. Ketika malam menjelang isya itu gradasi merah ke hitam itu menjadi nila. Nila tahu warna nila? Kayak tinta ya, kayak gini tapi tua lagi, cenderung hitam. Ungu cenderung ke hitam itu nila. Ya, sebagaimana pepatah apa? Rusak susu sebelangga, gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. Karena apa? Nila itu bukan hitam, tetapi nila keunguan. Ketika diteteskan ke dalam media yang putih, itu akan menjadi blur, Pak, abu-abu semua. Gitu ya. Karena nila setitik rusak susu sebelangga. Dari maghrib menuju ke isya, warna merah sampai hilang itu menjadi nila. Ketika isya berkumandang, nila itu cenderung menjadi hitam. Nah, yang tadi hitam betul ya, kalau sekarang ya menjadi gelap, menjadi hitam. Dan kegelapan ini sangat berakselerasi dengan tubuh kita untuk kita istirahatkan, Pak. Warna hitam di langit sangat sesuai dengan posisi tubuh kita untuk kita istirahatkan. Ada kajian yang terkini tentang cahaya ketika kita tidur ya, Pak. Ternyata orang yang tidur dengan lampu yang menyala dengan tidak dinyalakan lampunya itu sehat mana? Sehat yang dimatikan lampunya. Itu kenapa Nabi mengatakan kalau kamu mau tidur matikan lampu, lalu matikan juga air. Ya, karena dua ini cenderung pamrah dipatani yang bluber, kalau api tidak dipatani ya terbakar. Tetapi lain dari tadi yang kita bicarakan dua tadi, warna gelap atau hitam ketika kita tidur itu akan membangkitkan hormon seperti sel darah putih ya, Pak. Untuk apa? Kalau sel darah putih itu apa? Kekebalan tubuh, antitoksin kekebalan tubuh. Maka Nabi berkata dalam sebuah hadisnya, kalau kamu sudah sholat isya dan tidak ada kegiatan yang lebih penting, baik istirahat. Karena waktu ba'da isya itu sudah malam, dan dalam syariat Islam lebih baik istirahat daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada fungsinya. Yang lain kalau masih lembur umpamanya ya, lembur ini juga tertentu kan, tidak semua orang ya. Atau kalau mau olahraga jangan malam. Ya, ini banyak teman-teman kita edok-edoknya awal sibuk tapi ini baru olahraga gitu ya. Artinya apa? Malam memang tidak sesuai untuk gerak badan atau olahraga. Istirahatkan. Semakin awal kita istirahat, semakin nyaman kita mendapatkan fungsi dari istirahat tadi. Tubuh kita akan semakin nyaman dan semakin mudah kita untuk bangun lebih awal. Untuk orang dewasa berapa jam paling minimal istirahat? 5 jam. Ya, anak-anak sampai remaja 8 jam, dewasa 5 jam. Kalau orang tua ya kadang tambah sedikit, kadang ya ada yang lebih banyak gitu ya, kondisional. Tetapi yang wajar itu adalah 8 sampai 4 jam istirahat. Kalau kita bangun dari tidur yang kita awali sejak ya ba'da isya, 10, 11, 12, siji, loro, telu, papat, mesti nak tahu telah sholat subuh. Tapi kalau 5 jam kita pasti bisa beraktivitas dini hari. Nah, setelah dari isya warna gelap untuk kita istirahat sampai jam 12 kita kembali bangun, lihat langit. Warna langit apa, Pak? Hijau gelap. Hijau gelap apa warna lihat nih? Gelap ya, nanti menjelang setengah 2, jam 2 itu ada semburan putih di bagian timur. Semburan putih ini adalah warna khas dini hari, bukan pagi hari tapi dini hari, awal pagi, Pak.
yang itu sangat bermanfaat ketika kita sudah bangun lalu beraktivitas. Itu akan memunculkan hormon-hormon sejenis morfin, Pak. Jadi tubuh kita itu memproduksi hormon yang fungsinya seperti morfin, menenangkan, menenteramkan, lalu menjadikan kita enjoy dalam hidup, seperti itu, Pak. Itu biasa muncul ketika dini hari. Maka seorang Profesor UIN Surabaya itu mengadakan tes kepada mahasiswanya, 20 orang, yang 10 diberi tugas untuk setiap hari selama 1 bulan mengerjakan sholat tahajud dengan ketentuan bangun jam 1 lalu selesai jam 3 tahajudnya. Itu 1 bulan full. Dan yang 10 mahasiswa lagi itu tidak direkomendasikan untuk bangun malam. Pokoknya ya turun sakarmu tapi ojo tangi gasik-gasik. Subuh baru bangun. Dari 20 mahasiswa yang diuji cobakan, 10 yang melakukan aktivitas tahajud tadi selama 1 bulan dites, Pak. Maka kadar hormon namanya apa ya itu ya? Sing sok dadek emosi, rasa baran gitu, itu hormon apa namanya? Saya lupa ya. Itu sangat rendah, menurun drastis. Beda dengan orang-orang yang tadi, yang anak-anak yang tidak diberi perintah untuk tahajud, maka cenderung hormon tadi itu meningkat pesat. Maka orang-orang yang melakukan aktivitas tahajud biasanya orangnya lebih slow, sabar, enjoy, tidak mudah mengalami tekanan-tekanan dan seterusnya. Beda dengan orang-orang yang tadi ya tidak melakukan aktivitas dini hari. Maka sebelum syariat apapun datang kepada Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah qiyamul lail. Umilaila ila qalilan nisfahu wa minqus min qalila auzid alaihi wa ratil qur'ana tartila. Itu sebelum ada perintah yang lain. Karena apa? Karena kalau orang sudah sholat malam itu biasanya keimanannya meningkat, lalu mentalitasnya menguat. Jadi kita agak gampang minder, ada masalah gak gampang ngedrop begitu ya. Jadi lagi saya jadi ngedrop apa ini. Ya silakan diminum di apa namanya, dinikmati yang ada hidangannya ya. Itu dari pelajaran waktu yang itu juga menjadi hal yang menarik bagi kita untuk diketahui, juga diamalkan sebagai salah satu landasan. Kenapa Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang muslim untuk melakukan aktivitas sholat? Ternyata sholat adalah cara bagi Allah untuk menjaga, lalu merawat dan juga memperbaiki hambanya yang diciptakan oleh Allah SWT. Maka dari itu ya, ketika kita sudah tahu manfaat dan perintahnya, kita tidak lagi mengabaikannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun dalam mufassir tidak cuma meninggalkan saja, tetapi menunda, Pak. Antum sehat, gak ada kerjaan, kok sampai mengatakan sholatnya nanti aja, itu sudah sahur. Jadi hati-hati ya. Apalagi kok sampai sengaja tadi ya. Sholatnya nomor 2, nggak penting. Artinya begitu ya. Maka ini bisa kepada keguguran. Ya. Kalau sholat nomor 2 saya masih siapa, Pak? Bisa. Ini kan rukun Islam kan begitu. Tapi kalau dalam perintah sholat tetap nomor 1. Ya. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, pelajaran tentang sholat. Insya Allah di bulan depan kita mulai akan sampaikan kewajiban kita kepada orang tua ya, karena kalau mau baik itu pasti harus baik kepada Allah, baik kepada orang tua, baru kepada anak. Nanti dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat innal abrara fi na'im. Ternyata ya
arti al-abror, orang-orang yang baik itu dalam salah satu tafsir, man abaro waladahu wa walidahu. Al-abror itu orang yang berbaikan atau memperbaiki atau berhubungan baik kepada anaknya dan orang tuanya. Kalau ini tidak terjalin, berarti dia bukan termasuk al-abror. Maka kalau tidak termasuk al-abror, dia tidak ditaati. Nah seperti itu ya. Maka insya Allah bulan depan kita sampaikan kewajiban kita terhadap orang tua beserta poin-poin yang ada di dalamnya. Alhamdulillah bab sholat selesai. Ini masih banyak juga tentang fungsi, juga gerakan-gerakan yang memang harus diperbaiki sebetulnya, tetapi tidak menjadi kewenangan kami karena mungkin masalah fikih itu bisa berbeda, tidak harus sama. Demikian yang sudah saya sampaikan. Mungkin sisa waktunya untuk tanya jawab atau sharing kami persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan atau bertanya.